Yang unik ya sama kayak The Peasant, mereka menggunakan lukisan konsepnya ya. Oke. Itu cara buatnya gimana? Itu ya gara-gara AI gitu, kayak sekarang yang instan dan bagus aja bagus bisa, kenapa harus bersusah payah gitu kan. Apa namanya? Ini masih dari pandangan aku ya. Development, pengembangan diri, kemauan untuk belajar. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di Ani Animasi hari ini. Hari ini Ya, dengan saya hostnya Api dan teman saya. saya Bima. Nah, hari ini kita akan berbincang kembali tentang animasi dan kebetulan aku sedikit mau ngomongin nih Bim tentang The Peasant yang kemarin. Apa tuh pesan? Jadi, iya yang kemarin itu loh, yang animasinya tuh dibuat menggunakan kanvas. Kita tonton ulang dulu deh si animasinya ya, mungkin trailernya kita tonton bareng. Jadi kalau kita lihat tuh seperti lukisan, ya, Oh, gitu. Nah, ini tuh The Peasant ini tuh sebetulnya bukan karya pertamanya mereka, Bim. oh ya? Ya, jadi sebelum The Peasant, eh animasi sebelumnya, aku nggak sebut animasi ya, tapi soalnya syuting juga. Animasi sebelumnya, kita sebut animasi lah. Animasi sebelumnya itu berjudul Loving Vincent. Nah, kurang lebih sih konsepnya sama, gitu ya. Jadi ini sedikit cuplikan dari trailernya. Kayak Jadi dokumenter memang gitu ya? dari ya cerita lah. Aku juga kurang. Soalnya bahasanya bukan ya semacam ngomongin Vincent Van Gogh, kurang lebih. Dan yang unik ya sama kayak The Peasant, mereka menggunakan lukisan konsepnya ya. Kalau kita lihat dari ininya tuh, nggak syuting doang gitu, kayak semacam filter lah. Tuh kan lukisan banget tuh. Udah kayak Wih, lukisan Vincent Van Gogh. Kalau teman-teman iya. tahu Vincent Van Gogh ya, salah satu pelukis di yang yang ada di seni rupa mungkin. Mungkin kalau teman-teman lihat muka ini lebih tahu deh. Nah, yang ini nih, yang lukisan ini nih, orang-orang mungkin lebih familiar sama ini kan. Iya, 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 iya. Kayak ini ya, kayak Nah, berasa kita lagi ada di dalam lukisan ya, filmnya. iya. Mm-mm. Dia mereka tuh sangat ingin merasakan visual artnya gitu. Jadi si gaya ceritanya. Nah, pertanyaannya nih, menurut kamu itu cara buatnya gimana? Itu cara buatnya gimana? Di visual effect kah? Pakai 3D Ya, visual effect? bisa, bisa. Emang gimana? Nah, itu tuh, Emang The Vision ini beda apa enggak ya. atau gimana? Nah, Loving Vincent sama The Peasant itu ya sama-sama menggunakan lukisan untuk literal lukisan asli digambar Luk langsung digambar lukisan. langsung di kanvas gitu ya. Lukisan langsung di kanvas, di tracing dari uh, preview atau screenshot gitu ya, shot by shot dari film, dari syuting. Jadi memang tracing lah, rotoscope. Tapi Hah, lukis ulang serius? gitu. Bukannya itu Serius. dilukis beneran? Maksudnya pakai tangan, pakai cat minyak gitu. Pakai tangan ya, pelukis, literal pelukis gitu. Tapi tracing ya, karena memang gerakannya semua dari syuting gitu. Dan jadinya supaya si lukisannya si hasil akhirnya itu sesuai dengan art director atau art direction dari sebuah lukisan Vincent van Gogh yang tadi. Ya, yang kayak gitu. Itu Jadi stylenya mau kayak gitu. ini ada pertanyaan yang rada rada menggelitik ya mungkin. Itu gimana konsistensinya ya buat bikin, ya bentar, itu kan film animasi ya. Dan bikin satu gambar buat beberapa scene itu kan harus konsisten ya. Itu gimana caranya? Nah, ini sebetulnya nggak terlalu konsisten sih, kayak maksudnya
Kalau kamu lihat tuh kayak kayak banyak jitter-jitter gitu, ya, getar-getar gitu kan. Ya karena kan kalau apa ya, kalau di kertas atau di kanvas kan kita gambar ulang-ulang gitu kan memang buat jadi konsisten bentuk itu sulit ya. Maksudnya kalau dari prinsip Hmm. animasi kan harus konsisten bentuk gitu ya supaya fluid lah atau semacamnya. 12 prinsip animasi ya, tau lah ya. Kurang lebih Mm-mm. ada konsistensi. Nah ini enggak, karena memang style-nya ke arah sana. Kayak stop motion bisa dibilang juga ya. Oh iya, Stop stop motion apa? motion. Iya, yang itu ya Stop motion gambar itu gambar yang kita apa ya kayak gampangnya kalau animasi stop motion atau video stop motion itu kita ngejepret foto satu-satu gitu kan terus disusun ya, frame by frame. iya, kurang lebih kayak gitu. Iya 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 iya. Jadi memang apa namanya? Si dari apa namanya? Dari video habis itu digambar ulang. Dan ini memang dibuatnya tuh lama karena berapa ribu kanvas gitu loh. Dan itu dikerjakan selama 6 tahun. Oh, 650.000 frame ya Enam berarti ratus ditulisnya ini sekitar enam ratus lima lima puluh puluh ribu ribu frame. frame. Ya digambar ulang. Nah, jadi semuanya harus digambar ulang kan? Katanya sih ini dengan 1.000 kanvas. Jadi mungkin untuk eh, shot shot yang mirip gitu gambarnya Heeh. bisa ditimpa si kanvasnya. Jadi nggak harus semuanya kanvas nggak kanvas baru. Bayangin aja 650.000 frame, frame satu kanvas kan nggak. Tapi ini tulisannya sekitar 1.000 kanvas ya. Oh, 1.000 kanvas. produksinya 6 tahun ya? 6 tahun produksi. 6 tahun. 6 6 tahun tahun produksi. produksi. Kurang Melibatkan lebih. berapa artis itu? Jumlah artisnya itu kalau nggak salah ada sekitar 125 orang Hmm, untuk total dari semuanya gitu ya, untuk semuanya tapi itu terhitung kurang lebih sedikit kayak nggak sih gitu. artisnya? Soalnya 1.000. Jadi satu orang minimal bikin kalau nggak salah sekitar sepuluh Ya, 10 gambar. di sini tulisannya di beritanya itu 2 detik per animator per hari selama 6 tahun. Ah, gimana gimana? 2 detik setiap animator setiap hari selama 6 tahun. Jadi dengan total 125 seniman lah, 125 animator lah kita nyebutnya. Iya. Ya 6 tahun jadi sekitar 650.000 frame. Itu setiap hari bikin 2 detik gitu ya. Ya, 2 detik yang dimana 2 detik itu berarti 24 frame kan? Itu Kan itu soalnya di sini kan 12 fps. itu berarti kalau 12 misalnya frame per itu second. biasanya kalau kalau mau libur hari Minggu dihitung Sabtunya 4 detik gitu ya. Nah, enggak sih, paling 9 to 5 karena 6 tahun mereka juga takes time aja dibuat. Apa ya? Dibuat manusiawi ya. Maksudnya kan Oh, kalau yang kemarin ya sempat kita obrolin di tentang Spider-Man ya, Spider-Verse, yang dimana kan heeh, heeh. ya setiap frame-nya tuh suka ada ilustrasi, ada sketsa gitu kan ya, stylized gitu. Nah itu juga Heeh. digambar manual sama ininya, sama animatornya gitu. Ah, gila sih. Itu digambar manual apa nggak capek ya? Nggak, Ya, dan maksudku itu kan dengan adanya teknologi bisa dipermudah gitu loh, dipersingkat produksinya. Kenapa nggak pakai nah, teknologi yang ada gitu? VFX atau apa gitu? ya basically kalau zaman sekarang itu ketika seseorang karena medium teknologi udah ada, ya teknologi ada, tool ada. Orang ketika membuat sesuatu, ya anggaplah nggak terlalu cari duit lah ya, kayak film ini mungkin Hmm. visionary gitu. Jadi vision, apa targetnya, apa tujuannya. Jadi lebih semacam seni rupa jatuhnya sebetulnya. Eksperimental kah jatuhnya? Ketika semacam ya eksperimental istilahnya benar, Hmm. eksperimental ya. Jadi ketika ya film yang bukan film standar, ya Spider-Verse, ya terus misalkan eh ya Robin Vincent yang ini atau film-film yang lain juga ya, ketika zaman CGI komputer itu masih baru, Mm-mm. ya. Nah mereka ya
karakter-karakter digitalnya itu semua eksperimental. Jadi memang, atau Avatar, tahu kan Avatar yang biru itu, alien biru, bukan Avatar The Legend of Aang ya. Oh iya iya iya. Avatar yang biru ya, Iya. yang Pandora yang ke planet lain. Nah, itu kan juga pada tahun 2008 atau 2009, teknologi mocap, motion capture ya, itu tuh nggak secanggih itu gitu. Hmm. Betul-betul mereka tuh eksperimen dengan teknologi gitu. Hmm. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya sekarang di tahun 2023 dengan teknologi serba ada, AI Iya. ya, Iya, AI, apalagi sekarang ya. komputer, 3D ya, apapun itu, Iya. pada akhirnya tergantung vision, tergantung lu mau buat apa. Pada akhirnya ke situ sebetulnya. Jadi kayak visi gitu, Ini gitu. Dan ya, ini bisa dibilang kayak idealisme ini enggak sih? Idealisme yang bikin gitu. Idealisme kreatornya. kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu idealisme. Tapi sebelumnya juga mereka coba dulu 90 detik ya. Kalau dibaca juga kalau di beritanya juga ya tadi ditulis. Pertama ya mereka pada tahun 2012 90 detik uji coba. Hmm. Gitu. Jadi nggak nggak ujuk-ujuk buat 2 jam, nggak ada. Disebutnya proof of concept. Jadi setiap film, setiap animasi ketika mau buat yang panjang atau buat series ya mereka harus buat dulu Yang pendek gitu ya. proof of concept atau ya yang pendek, apa istilahnya tuh kalau di animasi tuh, Apa? Short pilot episode, short animation bukan? pilot 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 Oh, pilot. pilot episode. Oh iya iya iya. Nah, sama kayak gitu. Kadang kadang 10 menit, kadang 20 menit. Nah, ini 90 detik. Jadi mereka juga nyobain dulu dan ketika oh ya mungkin lah bisa. Ya udah mereka tinggal buat 2 jam gitu. Berarti kayak 90 menit dan kayak konsepnya gitu ya. Konsep intinya apa mau mau ngapain hmm, gitu 90 detik gitu ya. konsepnya, workflow-nya, karena kan ini kan sistem baru ya, gitu. Ketika mereka udah dapat ya bisa gitu. Dan follow up-nya ya The Peasant juga, yang The Peasant ini ya sama inovatif karena ada yang mereka kejar dan rasanya sih kalau dilihat dari visualnya lebih mateng ya kalau menurut aku. Hmm. Jadi lebih lebih sukses, lebih rapi lah Dibanding yang karya sebelumnya gitu ya. yang ya pastinya. Jadi lebih mastering lah ibarat. Jadi Oh. ini bukan sekedar eksperimen belaka, bukan sekedar iseng gitu ya. Kan kayak yang pertama mungkin bisa disebut iseng nyobain. Heeh. Kalau udah yang kedua mah berarti udah oh iya bisa, ini memungkinkan untuk dibuat. Ah. Walaupun memang eh ngapain sih padahal pakai kayak filter, pakai AI ya zaman sekarang. Kalau kata orang bisa bisa selesai Iya ya. gitu. Tapi Mm-mm. memang pengalamannya dan mungkin hasilnya juga rasanya bakal beda. Iya, jadi ini ya, jadi Kayak kayak gitu. dilema nggak sih, kayak banyak orang takut mau berkarya gitu, mau berkembang karena itu ya gara-gara AI gitu kayak sekarang yang instan dan bagus aja bisa, kenapa harus bersusah payah gitu kan? Iya nggak sih? Nah, se- sebet sebetulnya ya pada ya yang ribet itu bukan orang gunain AI untuk kerja. Kalau kataku nggak sih, bukan kayak gitu. Gimana tuh? Yang dimana sebetulnya ketika orang kerja ya buat visual ya buat visual yang mateng lah, yang sesuai tujuan, yang ada konsepnya gitu ya. Ya pada akhirnya sama aja. AI itu cuma tool yang dan gini, pertanyaannya ketika kamu menggunakan AI untuk perusahaan gede gitu ya, yang ratusan orang, kerjanya yang ribuan orang, apakah bisa jadi gitu loh pertanyaannya. Apakah bisa jadi Jadi si gimana maksudnya? iya maksudnya bisa jadi final product nggak? Atau nanti stuck di produksi? Yang pada akhirnya proses manual lebih cepat dibandingkan proses menggunakan AI yang digadang-gadangkan bisa lebih cepat Oh, maksudnya gitu. produksi animasi secara keseluruhan ya, bukan pas Iya, bikin produksinya aja gitu ya. iya. Karena nggak ya, maksudnya nggak Oh. sesimpel itu ketika bahkan kenapa makanya sebuah studio ya, studi animasi atau sebuah perusahaan gitu ya. Kenapa kalau kita ada tool baru nih, kayak anggaplah Blender kan gratis ya. Apa itu Blender? Ya ini, tool 3D. Eh, kenapa Blender itu
gratis tapi studio gede masih make DSMX Maya gitu kan. Karena berbeda Karena ya mungkin cara ininya, karena cara produksinya. selama caranya sama, tapi selama bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun mereka udah membuat pipeline-nya sendiri, alur kerjanya yang khusus untuk di studio itu. Kalau software Oh, iya iya berubah, iya. kalau software berubah, terus ada mungkin ada penambahan, ada pengurangan, otomatis si pekerjanya, talentnya harus di training dulu, ya kan? Iya iya Kalau di iya iya iya. training, otomatis mereka nggak bisa produksi. Kalau nggak produksi, Hmm, otomatis nggak bisa dapat duit, iya. gitu. Berarti setiap ini ya, setiap studio dan perusahaan itu punya caranya masing-masing gitu ya, yang cara aman dan Ya, emang ya itu udah ya, terguaranti lah mau bikin apa, estimasinya gimana dan kesulitannya apa aja itu udah tahu lah semuanya lah gitu ya. ya. Hmm, 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 Nah, hmm. cuman ya penggunaan AI juga ada yang bilang lebih cepat, ya ada yang bilang lebih cepat, ada yang bilang lebih lambat, gitu ya. Kita ngomong di profesional ya, bukan yang bas-bas di media sosial ya. Kalau di media sosial pasti, wah cepet loh, atau pasti kalau enggak eh pakai AI tidak tidak punya jiwa, ya itulah serah kalian lah itu. Aku nggak mau ngebela siapa-siapa ya, maksudnya untuk itu silakan lah itu. Itu Cuman statement ini bisa ketik diserang loh sama yang ngaku sebagai AI artist, Iya AI silakan, prompter. maksudnya silakan, silakan gitu. Itu kita belum masuk dalam teritori aku buat statement yang enggak. Tapi gini, realnya ketika diproduksi penggunaan AI ini tool baru yang masuk gak di jalur produksi sekarang. Atau pada akhirnya ketika kamu menggunakan AI, terus ketika dikompos ya, disatukan di After Effects atau di software-software yang lain, bisa masuk nggak sama editornya? Atau ketika diedit harus di manual lagi, dibongkar si AI-nya. Kan AI kan outputnya jadi gambar jadi, ya Oh kan? iya juga ya. Iya kan nggak mungkin AI Pertanyaannya bakal bikin gambar jadi terus kita dapat layer-layernya gitu ya. Enak banget ya kayak gitu. iya. Ada sih yang mau layer-layer, tapi layer-layer cuma berdasarkan warna doang. Jadi kalau contoh Oh. nih gambar avatar kamu nih Bim, avatar kamu nih yang sekarang nih ya, Iya iya. itu tuh warna kuning, warna coklat, itu jadi 3 layer berbeda. Tapi itu kan ada di tengah-tengah tuh, di bagian bawah kamu tuh ada gradasi kan. Iya iya. Nah, gradasi itu bakal jadi 3 layer berbeda. Karena nanti kan ada coklat muda, coklat tengah, coklat Mm-mm. ya gitulah. Jadi ya nggak bakal rapih lah, bakal Iya, konyol hasilnya. malah malah makin nambah Intinya kerjaan ya jatuhnya ya, bukannya mempercepat iya ya. bakal nambah, bukan emang percepat. Jadi kayak ujung-ujung manual lagi. Karena gini loh, Iya. hampir di semua produksi itu pada akhirnya dibuat ulang, dibuat ulang juga. Kenapa? Mesti kalau gitu, kenapa nggak dari awal buat props gitu kan? Kenapa nggak dari awal syutingnya yang benar? Kenapa dari awal direksinya nggak benar gitu? Tiba-tiba semua harus di replace di 3D, semua harus di replace di After Effects atau AI, ya tetap aja gitu. Susah kalau kita ngomongin produksi besar ya, kita ngomongin di studio besar, sebenarnya nggak semudah itu. Walaupun memang banyak di luar ya, di Indo belum mungkin. Di luar itu banyak studio-studio yang mau menggunakan AI, walaupun kita nggak tahu internalnya bakal kayak gimana hasilnya. Itu masih Mungkin masih penggunaan nggak tahu AI, beritanya. mungkin penggunaan AI-nya cuma Mm-mm. sebatas buat brainstorming aja buat awal-awal. Ya itu juga, itu salah satu yang paling sering sih di kata orang ya untuk digunakan, itu yang paling masuk akal gitu. Maksudnya ya pada akhirnya kan orang-orang heboh kan, kayak buat aturan gitu kan, untuk larangan atau semacamnya lah ya, karena merasa apa tuh, posisinya tuh tergantikan takutnya ya, nanti kita kerja gimana, kayak gitu kan, takut lah Hmm. gitu. Tapi ya karena ini bukan sekedar orang kerja dan nggak kerja sih kalau kata, itu itu salah satunya. Tapi ada yang lebih menakutkan. Apa tuh? Aturan itu bukan sekedar menjaga kerjaan orang sebetulnya kalau kataku, tapi juga menjaga persepsi publik terhadap proses
hasil ya maksudnya dari karya sebuah karya lah. Iya iya Kayak iya iya gitu. iya. Proses pembuatan karya seni lah ya jatuhnya lah ya. Gitu loh. Jadi ya apa namanya? eh jadi keserasa kayak instan gitu loh. Padahal mah di di lapangannya ya kamu juga harus gadang seminggu untuk dapat AI yang bagus misal. Misal gitu. Tapi kan kalau nanti diregulasi gitu. Nanti jadi kita tuh menggunakan tool ini, kita tuh menggunakan teknologi ini tuh untuk mengembangkan diri, bukannya untuk shortcut, untuk curang. Tuh, Jadi gitu. kayak malah jadi ini ya kalau kesannya malah kayak apa ya? Kayak misalnya kalau di makanan ya kan ada tuh makanan instan kayak mie instan atau Oh ramen ya, instan ya, kayak ya gitu ya. benar-benar. Ya enak sih, edible. Cuma rasanya beda kalau dimasak dari awal kan ya gitu. Jangan kan dimasak. Nanti kalau kamu makan ini terus deh, kalau makan mie instan terus, lambung tuh, ginjal, cuci darah, operasi, gitu. Nah nanti ya kalau orang pakai AI terus misalkan nggak belajar, yang dioperasi otaknya. Oh, oh gitu ya, diimplan sama Ya, itu. ya kan Jadi cyborg dong. ya ini masih dari ini sih masih apa namanya ini masih dari pandangan aku ya development pengembangan diri kemauan untuk belajar gitu udah jadi berkurang kan jadi buat apa kamu belajar hal yang orang bisa digantikan dengan bisa bisa instan kok. Ah, saya juga di kamar mandi selesai itu buat karya kayak gitu pasti pakai AI kan gitu. Tapi gara-gara itu Jadi jadi kan ini nggak sih? Jadi ada pemahaman baru gitu. Daripada kita belajar yang sudah bisa dilakukan sama AI, mending kita pelajari yang belum bisa dilakukan sama AI. Bisa gitu nggak? hmm, bisa Kayak misalnya tapi kan kayak gini ya. Kayak misalnya apa? Kemampuan teknis ya. Kemampuan teknis kan banyak yang AI udah bisa tuh sekarang. Tapi kemampuan hmm, manajerial, misalnya kemampuan yang memang perlu menggunakan empati manusia, menggunakan pemikiran manusia. dia memang bisa membantu tapi sebaiknya jangan menghilangkan human element di dalamnya. Iya iya Kalau iya ini iya. menurut aku ya ini masih menurut sih karena ya apa namanya eh ini menurut berita sih ya katanya sih ya para expert bisa kita bilang ya AI nggak bakal menggantikan dalam waktu dekat ya memang mau pengembangannya gede gitu tapi Anekdot jangan gak sih? sosokan glorifikasi banget ya. Kayak anekdot gak sih? Anekdot gimana? Ya kayak misalnya kan orang yang bikin AI kan disebutnya kan kayak developer gitu kan ya. Jadi mereka itu karena pengen apa namanya membuat suatu karya. Sebenarnya AI ini kan sebuah karya yang dihasilkan dari developer kan, yang punya Bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Iya, jadi bisa bisa dibilang karya dari seorang artis yang Nah, masalahnya sekarang yang menjadi AI artis itu kan banyaknya yang user aja. Habis itu ya jadinya yaitu jadi shortcut. Shortcut dan jadinya merasa lebih dibanding orang itu jadi bahaya sih. Problemnya di situ sih kalau menurut aku. ya, Jadi pandangannya itu loh. Pandangan terhadap ini kita nggak ngomongin AI art ya, kita nggak ngomongin AI art, tapi ke ilmu lebih pada ya umumnya. pengalaman Ilmu tuh jadi nggak berharga ya kelihatan. pengalaman estetisnya nggak ada gitu kalau dibanding head to head sama yang beneran artis, desainer atau seniman gitu lah ya. Ya beda lah Iya gitu. gitu. Apa ya? Kayak kamu belajar matematika, tapi pakai kalkulator. Iya 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 iya. Kebayang nggak? Maksudnya bukan nggak boleh pakai kalkulator, tapi gini. Kamu nggak pernah tambah kurang kali bagi, nggak pernah belajar. Taunya mencet tombol 2, mencet tombol tambah, mencet tombol 2. Sama dengan. Kamu nggak ngerti Iya kenapa. iya iya. Kenapanya nggak tahu Otaknya nggak gitu bakal ya. berkembang. Iya. Otaknya nggak jalan. Alasannya nggak Motorik tahu ya. doang. Mm-mm. Iya. Mending orang yang main game. Mending orang yang main game terus belajar taktik gitu kan. Mm-mm. Atau belajar skill. At least
eh ya itu nggak otomatis bergerak lah. Setidaknya lah. Setidaknya ya. Nanti ada yang marah lagi kalau bilang, oh main game bagus, bla, bla. Bagus sih. Tapi bagus sih itu tadi perumpamaan Understatement. yang apa kita belajar berhitung tapi pakai kalkulator. Ya ya emang yang kalau misalnya yang dipingin itu buat tahu hasilnya ya pakai kalkulator sah-sah aja kan. Tapi kan ada juga yang kalau kita kamu pernah nggak sih kayak pas bikin apa penjumlahan apa perkalian di kalkulator kayak gitu hasilnya malah aneh, malah error. Kalkulatornya Ya, yang salah. tapi tahu error karena pernah bisa ngitung sendiri. Ya gitu loh, itu salah satu contoh yang mungkin lebih simple ya dibanding. Tapi intinya buat teman-teman tuh ya boleh kita emang cukup menakutkan sih. Bisa dibilang, oh zaman ke depan AI, terus nanti kita posisi di mana? Mungkin gini sih lebih tepatnya. Kamu harus belajar lebih banyak. Kita harus belajar lebih banyak. Jadi eh yang awalnya gitu ya, kamu cukup jadi ini doang, ilustrator aja, bisa menggambar aja. Contoh ya, contoh. Nanti harus bisa lebih menggambar dan apa? Menggambar dan Menggambar dan mewarnai. punya keilmuan, menggambar dengan misalkan kamu punya pengetahuan fisika. Jadi nggak A aja atau B aja gitu. Jadi kan standarnya naik. Karena Iya. sebetulnya kalau kalian lihat kita itu pada dasarnya jauh lebih banyak ilmunya dibandingkan zaman dulu. Iya iya iya. Yang paling gampang dibandingkan tuh anggaplah sebelum ada sekolah. Ya sebelum ada sekolah. Mm, Mungkin sebelum Indonesia merdeka lah. mm, Orang itu bukannya bodoh. Orang tuh bukannya bodoh. Jadi gini, orang yang nggak bisa baca bukannya bodoh. Dia masih bisa bertani. Dia masih bisa berkebun misalkan mm. gitu ya. Iya. Tapi cuman karena nggak pernah belajar ngebaca, jadi nggak bisa ngebaca. Nggak pernah bisa Iya. ngitung, berhitung nggak bisa. Cuman karena Iya. nggak belajar doang. Bukan berarti nggak bisa, ya kan? Bukan bodoh, Iya. karena nggak belajar aja. Iya Nah karena sekarang mm, petani bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa fisika, kimia, meskipun ya mungkin rasa apa sih gunanya iya iya. supaya otak kita itu berkembang. Iya. Kalau Lebih ke situ iya, sih. zaman dulu skill setnya ini udah terbatas ya. Sekarang skill setnya bisa nambah. Bisa nambah ya. Iya. Ya ditambahkan online ya, ditambahkan online ya. Kamu bisa jadi ibu rumah tangga tapi jago misalkan jago coding terus dibayar. Iya. Zaman dulu mana bisa gitu loh. Iya iya Dan iya. ya, jadi ya harus jadi narasinya gini. Narasinya bukan ngapain ada AI jadinya nggak perlu belajar. Bukan, karena ada AI kamu belajar lebih banyak. Jadi lebih cepat belajar gitu. Iya itu. Mestinya Iya, gitu, jadi jangan sebenarnya AI ini untuk menggampangkan. mempermudah kan ya. Iya, AI sebenarnya buat mempermudah kita. Jangan sampai kita eh, memudahkan, jadi menormalkan gitu. Oh, pakai AI aja, nanti nggak usah belajar. Nah itu bahaya sih. Ketika udah orang ngomong kayak gitu, itu kataku itu yang bahaya di situ. Iya. Yang paling bahaya. Cara pandang kita Iya, berarti harus gitu. hati-hati ya sama glorifikasi AI ini ya. Iya, jadi gimana nih kesimpulannya nih? Eh, jadi aku sih mau ngajak teman-teman gitu ya, teman-teman yang untuk yang di industri kreatif ya, di animasi ya, gitu. Terus kita belajar, ya jangan putus asa ya. Terus kita berkembang. Ada AI udah biarin aja dulu. Tapi kalau bisa ya jangan tutup mata, tutup telinga. Minimal tahu lah. Dengerin aja beritanya supaya ini juga ngebantu kalian untuk menghadapi masa depan. Karena nggak dipungkiri, Iya, iya, setuju, AI setuju. bakal ada di masa depan. Terserah kalian mau menggunakan atau enggak, kalian mau nolak atau enggak. Tapi jangan pernah menutup mata kalian sama pengetahuan dan keilmuan. Itu yang harus diingat sih dari aku. Wih, Gitu. keren, Kalau keren, dari keren, Bima, keren. Ya, sama lah ya. Tapi emang bener ah, sih. Ya dengan adanya AI ini kan sebenarnya untuk mempermudah ya. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kalau AI itu emang beneran ada. Kalau disangkal, iya sama kayak inilah. Apa zaman dulu kan nggak ada foto ya, nggak ada kamera. Terus tiba-tiba ada kamera gitu. hmm, Ya kan nggak mungkin juga disangkal perkembangan teknologi mau gimana iya. pun.
Mungkin lebih Iya. ke ini kali ya, lebih bijak lah dalam menyikapi suatu permasalahan gitu lah ya. Ya udah, segitu aja dulu ya. Kita untuk hari ini tuh topiknya, Bib. Oke, Terima kasih teman-teman. terima Seperti biasa, kasih. kalau ada yang mau saran, ada komentar, masukkan di kolom komentar untuk pembahasan atau topik ya untuk eh, episode selanjutnya ya. Atau request tutorial juga Iya. boleh. Gitu. Oke, thank you, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya di Ani-Hani Animasi hari Hari ini. ini. Yuk, tapi untuk sekarang, mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum.